secara langsung kami akan mengikuti pelantikan penjabat Wali Kota Parepare. Ya, nampak di gambar, Anda bisa simak melalui Radio Parepare, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan sudah kami persilakan kepada para juru foto untuk kembali ke tempat. Sementara pengabadian gambar oleh para pewarta yang ada di Makassar untuk saat ini. Oleh. Radio serta video. Ya, selesai pengambilan gambar, pengabadian. Beberapa saat kemudian ini sudah langsung masuk ke sesi acara resmi tentunya. Ya, ada beberapa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara segera dimulai. Kami total bergabung bersama dengan Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menyanyikan penjabat Wali lagu Kota kebangsaan Parepare. Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penjabat Gubernur Sulawesi Selatan beserta penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Bupati dan Wakil Bupati Nrekang, periode 2018-2023, masing-masing beserta Ibu. Yang kami hormati penjabat Bupati Buton Tengah. Yang kami hormati penjabat Bupati Sinjai. Yang kami hormati Bupati Bantaeng, periode 2018-2023. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Baba SEMM beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Akbar Ali AP MSI beserta Ibu. Yang kami hormati
pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nrekang dan Kota Parepare. Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nrekang dan Kota Parepare. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Bapak Ibu undangan yang sama kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan penjabat Bupati Nrekang dan penjabat Wali Kota Parepare serta pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nrekang dan Kota Parepare Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dimulai. Diawali pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 4112 tahun 2023, nomor 100.2.1.3 garis datar 4113 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Bupati Nrekang dan penjabat Wali Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Nrekang dan penjabat Wali Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Kesatu, mengangkat saudara 1. Dr. Andes Haji Baba SEMM, Sekretaris Daerah Kabupaten Nrekang sebagai penjabat Bupati Nrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, Dr. Andes Akbar Ali, APMSI, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri sebagai pejabat Wali Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud diberikan tunjangan kepada kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, khusus bagi pejabat Bupati Nrekang selama melaksanakan tugas sebagai penjabat Bupati Nrekang yang bersangkutan untuk sementara melepaskan jabatan sebagai sekretaris daerah dan ditunjuk pejabat sekretaris daerah. Keempat, masa jabatan penjabat bupati dan penjabat wali kota sebagaimana dimaksud dalam Diktub ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2023. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, cap ditandatangani. Demikian kita mendengarkan pembacaan keputusan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait penunjukan penjabat wali kota dan penjabat Kabupaten Bupati Kabupaten Nrekang. Bapak Dr. Haji Baba SEMM sebagai penjabat Bupati Nrekang.
Selanjutnya Bapak Dr. Andes Akbar Ali APMSI sebagai penjabat Wali Kota Parepare. Akan menyaksikan juga naik ke podium penjabat Wali Kota Parepare Dr. Andes Soar Ali. Dua penjabat yang dilantik hari ini secara resmi akan bertugas Rohaniwan mulai 1 disilahkan November mengambil 2023 hingga nanti ditetapkannya penjabat definitif untuk masa jabatan kepala daerah di dua kabupaten Mohon yaitu berkenan Indrekang dan penjabat Kota Parepare. Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan menaiki podium untuk melantik dua penjabat kabupaten kota, kepala daerah Pengambilan dan sumpah jabatan. Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat bupati, penjabat wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan dan fakta integritas. Dimohon berkenan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan untuk menuju ke meja penanda tanganan. Penanda tanganan diawali oleh penjabat Bupati Indrekang. Ya, selanjutnya adalah penanda tanganan oleh penjabat Bupati Indrekang. Beliau sebelumnya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indrekang. Di samping menandatangani juga menandatangani fakta integritas. Disaksikan oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Baru saja tadi kita saksikan bersama melalui akun kita di Mas Radio Parepare, penjabat Bupati Indrekang. Dan selanjutnya penjabat Wali Kota Parepare. Penjabat Wali Kota Parepare merupakan ASN dari Kementerian Dalam Negeri yang ditunjuk untuk menggantikan Wali Kota yang berakhir masa jabatannya hari ini, Bapak A.M. Topan Pawe.
baru saja menandatangani fakta integrasi dan juga disusul oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan juga menandatangani. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Anda sementara menyimak pengambilan sumpah dua penjabat kepala daerah di Sulawesi Selatan, masing-masing dari penjabat Bupati Enrekang dan juga penjabat Wali Kota Parepare. Dua sosok ini akan bertugas tentunya salah satunya mengawal pemilu legislatif 2024 dan juga tentunya mengawal bagaimana proses demokrasi pemilihan kepala daerah ini bisa berlangsung secara aman, jujur dan adil yang akan dilaksanakan pada November 2024 dan juga pemilu legislatif yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024 yang saat ini sudah memasuki masa atau tahap penetapan calon anggota tetap pelantikan legislatif oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023, saya penjabat Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini resmi melantik Saudara Dr. Haji Baba S.E. MM sebagai penjabat Bupati Enrekang, Saudara Dr. Andes Akbar Ali AP MSI sebagai penjabat Wali Kota Parepare berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3 garis datar 4112 tahun 2023, nomor 100.2.1.3 garis datar 4113 tahun 2023, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan disilahkan kembali ke tempat. Kepada penjabat Bupati Enrekang dan penjabat Wali Kota Parepare disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ya, kita baru saja menyaksikan melalui Facebook live event kita dua penjabat kepala daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan, penjabat gubernur melantik Bapak Bakhtiar Baharudin, yaitu untuk Enrekang dan juga tentunya untuk Kota Parepare. Kita berharap dengan kepemimpinan beliau yang sudah dilantik bisa membawa Enrekang ataupun Kota Parepare semakin lebih aman, nyaman dan tentunya membawa berkah untuk masyarakat kedua kabupaten ini. Adanya pemilu serentak yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum mengakibatkan ada beberapa Bapak Ibu daerah yang kami hormati, tentunya acara akan pelantikan penjabat Bupati Enrekang dan penjabat Wali Kota Parepare selesai. Gubernur dan juga acara akan dilanjutkan kota dengan pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Enrekang dan Kota Parepare dimulai. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan lagu Mars PKK. Setelah pelantikan Bupati dan Wali Kota untuk penjabat di dua daerah tingkat 2 yaitu Enrekang dan Kota Parepare, selanjutnya adalah pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK yang akan dilaksanakan selanjutnya. Pembacaan surat informasi yang kita dapatkan untuk Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan PKK untuk Kota Parepare, sesuai informasi yang saya dapatkan akan dijabat oleh istri dari sekretaris daerah, karena berdasarkan informasi untuk penjabat wali kota Parepare belum mempunyai istri atau pendamping, sehingga tanggung jawab diserahkan ke istri keputusan Sekda penjabat Kota Parepare. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan nomor 008/Cap PKK Prof /SS angka Romawi 10/2023 dan nomor 009/Cap PKK Prof /S angka Romawi 10/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK pada Kabupaten Enrekang dan Kota Parepare. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Dr. Anda Haja Johra B. Muslimin MPD sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Enrekang dan Dr. Haja Erna Rashid Taufan SE MPD sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare masa bakti tahun 2018-2023 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dalam menggerakkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga di wilayahnya masing-masing. Kedua, mengangkat Haja Siti Rabia Baba SH sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Enrekang dan Haja Andi Heriani Husni SPD MPD sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare untuk masa bakti sesuai dengan masa jabatan penjabat Bupati Wali Kota. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 Oktober 2023. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Haja Sofa Marwa Bahtiar SE cap ditanda tangani.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Ketua Umum Tim Penggerak PKK di Jakarta, 2, dan seterusnya. Terima kasih. Persiapan pelantikan. Untuk itu kami undang mengambil tempat Ibu Hajah Siti Rabiah Baba SH sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nrekang. Ibu Heriani SPD MPD sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Mohon berkenan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini Selasa tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023, saya, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, dengan resmi melantik 1. Hajah ST Rabiah Baba SH sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nrekang. 2. Hajah Andi Heriati Husni SPD MPD sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Berdasarkan keputusan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan nomor 008/KEP/PKK Prov SS /10/2023 dan nomor 009/KEP/PKK Prov SS /10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nrekang dan Kota Parepare masa bakti sesuai dengan masa jabatan penjabat bupati atau wali kota. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mensukseskan pembangunan. Dilanjutkan penandatanganan naskah pelantikan. Dimohon berkenan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan untuk menuju ke meja penandatanganan. Penandatanganan naskah pelantikan diawali oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nrekang.
penjabat ketua tim penggerak PKK Kota Parepare. Penanda tanganan selesai, penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan berkenan untuk tetap di tempat kepada penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Nrekang dan Kota Parepare yang telah dilantik disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan oleh penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan kepada ketua tim penggerak PKK Kabupaten Nrekang dan Kota Parepare masa bakti 2018-2023. Untuk itu kami undang mengambil tempat Ibu Dr. Randa Haja Johra B. Muslimin, MPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nrekang, masa bakti 2018-2023. Ibu Dr. Haja Erna Rashid Taufan, SEMPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, masa bakti 2018-2023. Mohon berkenan penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyerahkan piagam penghargaan. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan penyerahan piagam penghargaan kepada ketua tim penggerak PKK Kabupaten Nrekang dan Kota Parepare masa bakti 2018-2023. Dilanjutkan foto bersama. Izin foto akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sesi foto selesai. Terima kasih kepada para penerima penghargaan. Disilahkan kembali ke tempat. Dilanjutkan sambutan penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ibu Haja Sofah Marwah Bahtiar SE. Disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Bahtiar Baharudin MSI. Yang saya hormati Ketua DPRD Ibu Andi Ina Kartika Sari, HSH MSI, dan para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati PJ Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Arsyad MSI. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati PJ Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Andes Akbar Ali APMSI. Yang saya hormati penjabat Bupati Nrekang beserta PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nrekang, Bapak Dr. Haji Baba SEMM.
Yang saya hormati penjabat Bupati Buton Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Andi Muhammad Yusuf MSI. Yang saya hormati para anggota Forkopimda Kota Parepare dan Kabupaten Nrekang. Yang saya hormati Wali Kota Parepare periode 2018-2023 beserta Ibu Bapak Dr. Haji Muhammad Tufan Pawe SH MH. Yang saya hormati Bupati Nrekang periode 2018-2023 beserta Ibu Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, dan Kepala OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, para pimpinan instansi vertikal BUMD, BUMN, dan perbankan atau yang mewakili, dan saya hormati para pengurus PKK Provinsi dan Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dan serta yang saya hormati rekan-rekan wartawan baik media cetak dan elektronik serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana dengan atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan menyaksikan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan PJ Wali Kota Parepare dan PJ Bupati Nrekang, dan dilanjutkan dengan pelantikan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Ibu Heriani SPD MPD, serta PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nrekang Ibu Haja Ester Rabia. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua termasuk golongan yang akan memperoleh syafaat di akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nrekang pada hari ini menjadi momentum yang baik untuk mengapresiasi prestasi dan dedikasi yang telah ditorehkan oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan dan Ibu Haja Johra MB, dan selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare dan Kabupaten Nrekang periode tahun 2018-2023. Dan sekaligus kita juga menyambut dengan baik kehadiran Ibu Heriani dan Ibu Haja Ester Rabia selaku PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare dan Kabupaten Nrekang yang baru saja dilantik. Ibu Haja Erna Arsyad Taufan dan Ibu Haja Zohra MB telah menunaikan tugas selaku Tim Penggerak PKK dengan baik, sehingga saya berharap praktek-praktek baik yang telah dilakukan beliau dapat diteruskan nantinya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Haja Erna Arsyad Taufan dan Ibu Hajah Johra, tetap jaga silaturahmi dan tetaplah menjadi penggerak masyarakat dimanapun berada. Untuk Ibu Heriani dan Ibu Haja Ester Rabia, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita gerakan PKK Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi dengan seluruh jaringan TP PKK Kabupaten Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat lainnya, agar setiap gerak tindak yang kita giatkan semakin dirasakan dampaknya oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Bapak, Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia, PKK sudah saatnya menjadi basis pergerakan pemberdayaan perempuan dengan menguatkan peran keluarga sebagai ruang pertama interaksi sosial, di mana peran seorang ibu menjadi tokoh sentral dengan peran terbesar di dalamnya. Untuk itu, revitalisasi fungsi dan peran PKK perlu diteruskan dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan melalui manajemen dan sumber daya manusia yang berkompeten. Selain itu, kita juga ingin agar wadah PKK menjadi ruang belajar dan ruang berkarya bagi setiap anggota dan kader secara dinamis dan berkelanjutan, sehingga pengolahan pergerakan kita akan lebih berdampak dan secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Saya mengajak kita semua menjadikan PKK sebagai suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dan berkembang di bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. Untuk itu,
Tidaklah mungkin tujuan mulia ini hanya dapat dilaksanakan oleh internal PKK semata. Kita membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak, utamanya unsur pemerintah dan elemen masyarakat lainnya untuk bersinergi melakukan berbagai aktivitas positif di masyarakat. Saya ingin menegaskan bahwa tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan beserta segenap pengurus di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan siap mendampingi dan menjadi mitra strategis setiap jajaran di semua level pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan komitmen ini kami buktikan dengan kesiapan jajaran tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyukseskan program prioritas nasional dan prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicanangkan oleh Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, dan peningkatan ketahanan pangan yang secara substansi juga telah menjadi bagian dan tugas dan fungsi PKK sebagaimana yang ditetapkan dalam 10 program PKK. Dan kami akan siap mengambil peran aktif dalam setiap pelaksanaan program prioritas pemerintah provinsi dan kabupaten kota, seperti misalnya dalam gerak penanaman pisang dan cabai, memanfaatkan pekarangan dan kebunnya keluarga yang selama ini telah menjadi salah satu program pokok yang digalakkan oleh PKK. Terkhususnya kepada Ibu PJ Ketua Tim Penggerak PKK yang baru saja dilantik, saya juga berpesan agar segera melakukan konsolidasi internal dengan jajaran pengurusnya hingga tingkat desa kelurahan, dan saya yakini hal ini dapat dilakukan dengan cepat. Tindakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh jajaran termasuk dengan tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kami akan selalu terbuka dan siap untuk memfasilitasi, mendukung dan bekerja sama dengan seluruh jajaran tim penggerak PKK kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan dalam melakukan pergerakan untuk kesejahteraan keluarga. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing dan meridhoi langkah untuk pengabdian kita kepada agama, bangsa, dan rakyat Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kita telah mendengarkan sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan, Ibu Sopa Marwa Bakhtiar, yang merupakan istri dari penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kepada kita yang terhormat menyimak Bapak sambutan Dr. dari Baharudin, MSI, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bakhtiar Baharudin, untuk sama-sama apa harapan beliau terhadap dua sosok yang saat ini dilantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Selatan, Ibu Haja Andi Ina Kartikasari, SH MSI, dan para anggota DPRD Provinsi Selatan, Bapak Rahman Pinat, SIP MSI, kemudian Ibu Pak Jiriati, STMM, kemudian Bapak Insinyur Haji Adi Ansar, SHUD MM, yang saya muliakan. Jadi terima kasih nih pimpinan dan anggota DPRD Sulsel hadir langsung, luar biasa. Kemudian Pak Sekda Provinsi Selatan, Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Arsyad MSI, serta Ibu. Kemudian penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Selatan, Ibu Haja Sopa Marwa Bakhtiar SE, mantan pacar saya. Kemudian
Bapak Ibu yang saya muliakan, Porkompimda Sulawesi Selatan yang dalam hal ini Kapok Sahli Kodam 14 Hasanuddin, Bapak Brigjen TNI Heri Sutrisna SH MA, mewakili Pangdam, makasih Jenderal. Kemudian Inkopsud 2 Bapak Marsikal Pertama TNI Sulpahmi Esos MH, makasih. Kemudian abang saya nih, Kepala BNN Sulsel. Kemudian Brigjen Pol Dr. Andes Guru Ahmad Padianto. Salam hormat dari PJ Gubernur Bali, Bang. Mari ketemu Jakarta. Kemudian Kodalam Tamal 6 Bapak Kolonel Laut Pelaut Dados Reno, makasih. Kemudian Bapak Asintel yang mewakili Kajati, Bapak Ardiansyah SH MH, makasih Pak Sintel. Kemudian Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulselbar Bapak Hendrik SH MH, makasih. Kemudian Staf Khusus BIN Bapak Kolonel Infanteri Gatot Rahmat Haryono SPD MSI, makasih. Kemudian Kabak Keuangan Polda Sulsel yang mewakili Kapolda Bapak Kombes Pol Endang Rukandi SEMA, makasih. Kabak Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bapak Dr. Andes Muhammad Amin MA, makasih. Bupati Nrekang periode 2018-2023 bersama Ibu dan jajaran, makasih Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando. Terima kasih Bapak atas jasa-jasanya membangun Nrekang selama ini. Makasih, tepuk tangan buat beliau. Bapak Wali Kota Parepare periode 2018 sampai dengan tahun 2003 beserta Ibu Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pau SHMH beserta jajaran. Makasih Pak Wali Kota, tepuk tangan buat beliau. Kepada kedua beliau dan bersama Ibu dan jajaran, atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih, dan sebagai wakil pemerintah pusat daerah juga menyampaikan ucapan terima kasih dari pemerintah selama ini telah membangun Parepare dan Kabupaten Nrekang. Terima kasih. Kemudian para anggota Porkompimda dan perangkat daerah, pimpinan daerah dari Kota Parepare. Ini ada Pak Ketua DPRD Parepare. Pak Ketua, tadi saya sudah dibisiki Ketua DPRD Provinsi Pak Sekda. Kita tugaskan Ketua DPRD Kota Parepare untuk mencari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang definitif. Silakan dilakukan seleksi terbuka Pak. Ya, pansel silakan dibentuk. Tentu konsultasi dengan Pak Dr. Haji Pak Taufan Pau. Pak PJ Wali Kota Parepare, izinkan kami tugaskan Ketua DPRD untuk melakukan seleksi terbuka. Iya. Jadi supaya kedepannya ada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK definitif. Kemudian pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri. Ini ada abang saya nih, Pak Peri, dari Direktur di Bangdes, sekarang di Badan Litbang ya, Badan SDM bersama Pak Akbar. Pak Akbar Ali ini tugasnya sehari-hari pejabat eselon 2 di Kementerian Dalam Negeri, Badan Kajian Strategik Kementerian Dalam Negeri bersama Pak Dr. Aperi. Kemudian juga ada Bupati Buton Tengah, nih mantan Lurah Sidrap. Jadi dulu dia, sekarang PJ kasih Pak. Beliau asisten deputi di Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang hadir hari ini mewakili Kementerian Negeri dan memeriahkan acara kita pada hari ini. Pejabat lainnya mohon maafkan saya tidak sebutkan satu persatu. Ini ada Dirut Bansul Selbar, dari OJK,
kemudian dari pejabat instansi lainnya, kemudian kawan-kawan saya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, para pejabat eselon 2. Tapi berdiri sebentar biar wajah kita dilihat kawan-kawan. Nah ini Pak, jadi kami selalu full tim Pak, lengkap kawan-kawan Pemprov ini. Tandanya bahwa kami semua kompak. Makasih kawan-kawan semua. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, maafkan saya satu persatu tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita telah menjalankan tugas konstitusi negara, melantik penjabat wali kota Parepare dan penjabat Bupati Nrekang. Baru tadi pagi kami tiba dari Jakarta. Kemarin seharian diberi arahan oleh Mendagri dan beberapa menteri, dalam hal ini Bapak Mendagri, Menteri Keuangan, Bappenas, Menteri PPN Bappenas, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, kemudian langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Maka pada kesempatan hari ini saya mohon izin Pak PJ Wali Kota Parepare dan serta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, habis ini langsung saya bergerak bersama dengan penjabat Bupati Nrekang, karena kita memang harus menyelesaikan banyak pekerjaan yang di depan mata. Pertama, segera saja diselesaikan NPHD untuk dukungan pilkada. Dan saya tahu dari laporan Pak Wali Kota, Pak Dr. Topan sama Pak Muslimin bahwa itu sudah siap anggarannya, sehingga tinggal dilakukan penandatanganan saja. Silakan. Parepare sudah ya? Parepare sudah. Nrekang? Ya, pertama. Oh, bentar, saya maafkan saya. Artinya tinggal yang 60%-nya mungkin kalau sudah untuk APBD di tahun 2024 nanti dipastikan. Dan kedua daerah ini saya tahu saya sudah tidak ada masalah. Masih ada 9 tidak salah kabupaten yang belum Mendagri memerintahkan tanggal 10 November selesai. Terima kasih Parepare karena sudah selesai dengan Nrekang, artinya tinggal dilaksanakan. Nah itu yang menjadi atensi utama beliau. Yang kedua, Bapak Presiden menyampaikan dan beberapa menteri menyampaikan, termasuk Menteri Keuangan, memang ada pengaruh lingkungan global hari ini yang mempengaruhi lingkungan nasional dan lokal di Indonesia, yang kelihatannya jauh kejadiannya tetapi kenyataannya berpengaruh pada kita. Hari ini memang berbagai negara bahkan sudah mengalami resesi ekonomi, bukan lagi inflasi, jadi sudah resesi, bahkan mungkin lebih dari itu, sudah agak dalam. Maka misalnya Amerika hari ini menerapkan kebijakan moneter yang ketat dengan menaikkan suku bunga. Akibat Amerika menaikkan suku bunga Fed, maka dolar seluruh dunia kembali berkumpul di Amerika. Maka harga dolar jadi naik. Apa hubungannya dengan kita? Bayangkan kalau kita punya pabrik di sini, barang-barangnya bahan bakunya impor, misalnya benang, apa segala macam, pastilah biaya produksi menjadi meningkat. Nah itu dampaknya itu. Yang kedua, akibat dari perang Ukraina sama Rusia yang belum selesai sampai hari ini, ditimpali lagi El Nino yang berkepanjangan. Nah maka suplai barang seluruh dunia agak terganggu. Nah El Nino menambah cobaan para pemimpin seluruh dunia. Jadi sekaligus ini Pak penjabat Nrekang, Bupati, penjabat Wali Kota, ini tantangan pemimpin. Di saat dunia, negara dan daerah dan lingkungan sedang kurang sehat, tantangannya pemimpin sejatinya situ. Jadi pemimpin itu tidak boleh berdiam diri, harus cari jalan alternatif. Catatannya hari ini ada 22 negara di dunia sebagai sumber bahan pokok bagi 7,8 miliar penduduk dunia. Penduduk dunia itu ada 7,8 miliar. Di Indonesia 277 juta lebih. Ini ada 22 negara sudah menahan makanannya. Dia tidak ekspor. Gitu. Jadi tidak ekspor, sehingga pasti mempengaruhi harga-harga bahan pokok seluruh dunia.
Jadi kalau Vietnam hari ini masih mau mengekspor, berasnya masih bagus. Karena Indonesia, mungkin Filipina, negara-negara ASEAN itu sangat membutuhkan, masyarakatnya sukanya makan itu, makan beras, itu dia. Jadi untungnya kerjasama ASEAN ini sangat baik. Nah, oleh karenanya pada akhirnya dari seluruh persoalan itu yang nanti langsung atau tidak langsung akan berdampak pada inflasi dan juga soal ketahanan pangan kita yang mungkin dampak lanjutannya adalah ketersediaan gizi, kemudian stunting, dan yang lanjutnya yang paling parah pengangguran, dan bisa juga pada tingkat kemiskinan. Jadi ini efek-efeknya dari sebuah sistem suplai makanan di dunia yang terganggu, yang mengakibatkan nanti tambahan dampak bagi manusia dan masyarakat di seluruh negara di dunia. Nah, Indonesia hari ini termasuk yang hebat menahan inflasi, mengelola sumber bahan pokok dan seterusnya. Dan Sulawesi Selatan ini 1 dari 6 kalau tidak salah provinsi di Indonesia yang menjadi lumbung pangan Indonesia. Itu dia. Nah, kita ini menjadi lumbung pangan untuk Indonesia. Salah satu jadi menjadi monitoring presiden tiap hari, menteri-menteri tiap hari bagaimana ketersediaan lumbung pangan di Sulawesi Selatan, karena kita menyuplai di tingkat nasional. Ada banyak kekuatan yang kita miliki, alam, laut, itu luar biasa. Nah, tantangannya adalah hari ini kita berhadapan dengan kekeringan akibat El Nino yang belum kita tahu ini kapan selesainya gitu. Yang tentu ada perkiraan menurut ilmu pengetahuan, sudah hujan bisa bagian mungkin di daerah-daerah utara, tapi daerah sini nanti kami mau bicarakan setelah ini dengan teman-teman Forkompimda. Kita tanya BMKG karena sudah sebulan lebih saya menyiapkan anggaran dan tim untuk melakukan rekayasa hujan, belum bisa kita lakukan sampai hari ini karena awalnya masih tipis Makassar dan sekitarnya. Nah, upaya lain tentu harus kita lakukan. Nah, ini harus kita kerja keras. Upaya lain yang sudah kami lakukan, bagaimana koordinasi dengan Kementerian PUPR, terutama otoritas yang mengelola sumber daya air, Pak Andidar. Terima kasih Pak Andidar, mengeluarkan sedikit stok air yang dimiliki oleh bendungan atau pusat-pusat penampungan air kita. Ya, walaupun sedikit tapi adalah dikeluarin, apa yang hanya 800 hektar, apa 1000 hektar, tapi adalah upaya yang kita lakukan. Saya melakukan termasuk di Wajo, itu di Danau Tempe juga kita upayakan dikeluarkan airnya, dibantu oleh teman-teman Kementerian PUPR sehingga tanaman teman-teman di pinggir Sengkang, Wajo itu bisa melakukan tanaman cabai, apa saja silakan, yang penting bisa menambah stok pangan kita. Jadi apa saja yang menambah. Jadi lebih ada makanan daripada tidak ada makanan. Jadi lebih daripada kurang. Kira-kira gitu. Saya kira itu yang sedang kita upayakan, dan kata kunci dari tanaman ini dari semua diskusi kami dengan tim di provinsi termasuk DPRD, kata kuncinya tanaman apapun yang kita mau tanam atau ternak, kuncinya adalah air. Kata kunci dari seluruh diskusi kita adalah air. Nah, tantangannya air di Sulawesi Selatan ini memang tidak merata. Seluruh kabupaten kota ada sumber air yang cukup baik. Oleh karenanya kami dorong betul teman-teman kabupaten kota juga yang sedang menyusun APBD tahun 2024 dengan kekuatan provinsi juga, kita gunakanlah ini termasuk bagaimana menghasilkan air sedikit gitu, entah berupa sumur-sumur bor. Nah, saya lihat potensi di Sulawesi Selatan ini yang belum dimaksimalkan itu adalah banyak sekali air di sungai-sungai kita, di tempat-tempat selat embun-embun, tetapi airnya kita biarkan menguap saja. Padahal itu airnya bisa kita keluarin sedikit, walaupun untuk melalui pompa air-air sungai itu mestinya kita pompa. Saya lihat dari udara dan perjalanan kemarin dari Selayar, Bulukumba, Sinjai, Bone, muter lagi ke sini, saya ketemu sungai-sungai itu di tengah-tengah gunung, dekat Minanti, dekat di Sinjai, di daerah Bone, dari
Saya lihat juga dari udara, dari Bone ke Makassar, saya naik susui air itu hari, banyak sekali sungai-sungai kita. Kalau di Jawa kalau ada sungai dalam keadaan seperti ini, pasti hijau kiri kanannya sungai. Entah masyarakat tanam apa saja, entah sayur-sayuran, tanam jangka pendek apa saja, pasti hijau. Kalau di sini sepanjang sungai-sungai itu kering, tabe. Artinya belum kita hanya masih pasrah saja terhadap padahal itu air bisa kita gunakan untuk menanam berbagai bahan makanan. Maka kami mohon betul yang begini-begini kita lakukan, karena kita harus cari cara baru mengatasi keadaan ini. Air ini mesti dipompa keluar supaya bisa dipakai masyarakat tanam apa saja. Saya kira itu yang bisa kita lakukan, termasuk mungkin mengupayakan dari sumber-sumber air. Wali Kota Parepare mencontohkan diskusi sama saya, sumber airnya dia lebih karena dia pakai sumur dalam. Nah ini walaupun mahal tapi jangka panjang itu yang bagus. Gitu. Memang harus izin mungkin sama Kementerian SDM. Ini nanti kami diskusikan, karena kata kunci semua dari diskusi kita, mau ternak, mau tanaman, apapun kita tanam, kata kuncinya air. Begitu ada air, diskusi selanjutnya bisa kita bicarakan. Tapi begitu tidak ada air, ya selesai diskusi kita. Nah, terhadap air yang ada, yang masih ada di saat seperti ini, jangan kita lihat-lihat saja. Nah, kan selama ini jangan dibiarkan menguap saja, tidak kita manfaatkan untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman mungkin atau hewan yang bisa menjadi sumber pangan, sumber makanan bagi rakyat kita. Saya kira itu Pak PJ Bupati, Wali Kota, selama ini sudah banyak hal dilakukan oleh Wali Kota dan Bupati sebelumnya yang baik-baik dilanjutkan, dan mohon segera bergerak. Enrekang itu sumber apa? Sayur-sayuran kita, sumber sayur-sayuran, sumber apa lagi itu? Bawang gitu dia. Jadi kemarin Pak Menteri Pertanian itu menunjuk 4 daerah, 6 daerah beliau rencanakan, termasuk Sulsel menjadi cold storage besar, mungkin sampai 500 ton atau berapa gitu di Makassar. Jadi supaya bahan-bahan itu. Saya dapat informasi baru lagi dari siapa gitu staf kemarin, Pak Sekda atau siapa. Rupanya ada teknologi baru sekarang selain cold storage. Jadi dengan saat tertentu itu tidak perlu dengan cold storage. Cabai itu kalau disimpan di tempat dingin 2 minggu tetap ada proses berubah itu. Itu tidak perlu, itu dengan teknologi tertentu dia tetap apa itu tetap gagah itu cabai itu. Tetap dia kinclong, dia bagus dengan teknologi tertentu. Segera saja kawan-kawan yang memiliki apa itu hubungan kerja dengan BRIN, coba teknologinya dibawa ke sini, BRIN punya itu. Jadi tidak perlu cost rate gitu. Dengan menggunakan teknologi tertentu sudah ada teknologi yang terbaru. Makanya kita harus menyambungkan antara riset kampus kemudian BRIN dengan kehidupan masyarakat supaya riset-riset terbaru kita bisa aplikasikan. Ada banyak kekuatan potensi Sulawesi Selatan yang kita punya, dan kami mungkin melalui forum ini juga di hadapan pimpinan DPRD dan anggota DPRD Sulawesi Selatan yang lalu kami sudah memohon dukungan, dan alhamdulillah seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Selatan mendukung kami untuk memfokuskan program kegiatan tahun 2024 untuk yang langsung bersentuhan pada masyarakat. Masyarakat kita ini kan kategorinya ada yang sudah di atasnya hidung, sudah megap-megap, kasihan kira-kira gitulah. Ada yang dibuatnya mungkin masih dibuatnya di sini, ada yang kategori masyarakat kita, uang ini kita Sulsel ini saya sudah hitung sama teman-teman KKSK, Komite Kebijakan Stabilitas Keuangan, termasuk dari Kanwil Keuangan. Data-data yang saya itu rupanya Sulsel uangnya provinsi 10 triliun, kabupaten kota 1 triliun sampai 1,5 triliun, mungkin cuma Makassar agak lebih sedikit, 24 kabupaten kota. Saya hitung-hitung uangnya tidak lebih 40 triliun, kira-kira gitulah. Jadi kalau tambah 10 triliun baru 50 triliun. Saya tanya Pak Kanwil, ada yang mewakili Kanwil Keuangan? Ada? Dari mewakili saya tanya Pak Kanwil, Pak Supendi, berapa uang yang melalui Kanwil Keuangan? Itu termasuk uangnya PU, uangnya kementerian lembaga yang operasi di Sulsel itu,
Uangnya hanya 50,3 triliun. Jadi 50 ditambah 50 100 triliun. Tambah dana kur kurang lebih 17 atau 18 triliun. Berapa tapi? Ya, 17 triliun. Tambah dana desa 2 triliun lebih, berarti 20. Berarti 120 triliun. Uang apa lagi yang ada di Sulsel? Taruhlah uang lain-lain dari swasta lokal melakukan ini segala macam 30 triliun, 150 triliun. Taruhlah kita markup lagi 20 triliun, 170 triliun. Bayangkan membangun Sulsel dengan uang yang beredar setahun cuma 170 triliun, wilayahnya pulau-pulaunya sampai perbatasan NTB, Maluku, Kalimantan, wilayahnya dari Selayar sampai Luwu Timur, gunung-gunung pesisir yang tinggi dengan uang kurang dari 200 triliun. Sudah selesai diskusinya Pak Wali. Dari ilmu bisnis itu sudah tidak, kalau modal sebagai alat pengungkit, itu sudah selesai diskusinya bahwa itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita melakukan percepatan dengan kekuatan uang modal sebesar itu. Tidak mungkin. Saya dulu pernah PJ Gubernur Kepri, itu wilayahnya kecil, daratannya di sini 7 juta hektar, di sana hanya 1,1 juta hektar, tapi uangnya hampir 3.000 triliun. Di sini kurang dari 200 triliun. Asetnya ya, asetnya juga di sana bergerak. Jadi berat sekali. Penduduknya sana cuma 2,2, kita penduduknya 9,3. Tingkat kemiskinan tinggi, pertumbuhan kita itu baru 5,09%, belum sampai 51. Pertumbuhan nasional itu sudah 5,3. Nah, Kementerian Keuangan, seluruh pejabat pusat menyatakan bahwa Presiden pun menyampaikan bahwa untuk Indonesia emas itu 7 tahun lagi waktunya, 2031. Nah, jadi jangan dibilang 2045, 2025 itu puncaknya, tapi berubahnya puncaknya itu 2031, 7 tahun lagi. Nah, untuk bisa lompat menjadi negara maju itu pertumbuhannya harus rata-rata 7%. Nah, sekarang kita baru 5,01. 7% itu harus merata seluruh Indonesia, bukan hanya Makassar. Makassar pernah sampai 8% lebih gitu. Jadi ini tantangan kita sebagai pemimpin dan sebagai aparatur yang bekerja di selatan seluruhnya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang beroperasi di wilayah selatan dari tingkat provinsi sampai level terdepan, kepala dusun mungkin desa kelurahan. Jadi kita punya tantangan yang kuat, termasuk kekuatan organisasi-organisasi pemberdayaan dari perempuan, wanita, termasuk PKK ini. PKK ini kan satu armada besar sebenarnya ini, sampai level desa kelurahan yang bisa menjadi instrumen kita untuk melakukan hal-hal sederhana tapi efektif. Misalnya tantangan kita hari ini cabai masih sampai hari ini masih sesuatu menjadi faktor yang signifikan di Indonesia, mempengaruhi inflasi. Nah, ini kenapa cabai nggak selesai-selesai ya? Maka saya bilang Pak Sekda, bicara sama teman-teman, bagaimana tahun depan itu kita coba agak agresif sedikit. Jadi di samping ada kita himbauan untuk ditanam cabai 10 pohon tiap rumah, mungkin juga nanti kita siapkan sedikit APBD, bagaimana bibit-bibit cabai ini bisa kita bikin massal di seluruh titik-titik kabupaten kota, baik menggunakan APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Jadi kita atasi yang sederhana supaya menjadi habit, kebiasaan masyarakat. Kalau sudah jadi kebiasaan itu nanti uangnya nggak perlu itu lagi, uang nanti kita gunakan yang lebih substantif. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Membangun Sulawesi Selatan ini memang perlu kreativitas lebih kuat, kita sama-sama harus bicarakan karena tantangannya nggak mudah. Tantangannya nggak mudah membangun Sulawesi Selatan itu karena alamnya juga laut, kemudian kalau kita lihat pantai barat ini yang flat sedikit langsung gunung tinggi gitu. Di pantai timur atau di pantai selatan, saya kemarin ke Selayar, ini juga tidak mudah karena lautnya cukup ini. Kemudian di pantai timur Teluk Bone juga flatnya cukup ini, tapi memang pelabuhan-pelabuhan barang belum ada, logistik untuk mobilisasi hasil bumi di pantai timur, dalam hal ini dari Luwu Timur sampai Sinjai itu kita belum ada pelabuhan-pelabuhan kontainer misalnya. Semua barang-barang harus kita melalui darat ke Makassar ke ini. Ini tantangan besar dan tidak mungkin kita gunakan dengan kekuatan APBD Sulsel atau APBD kabupaten kota. Maka saya minta kawan-kawan pejabat provinsi sampai staf
semua kabupaten kota sama-sama cari sumber pembiayaan alternatif. Jawabannya salah satunya adalah investasi. Investasi tidak harus investor asing gitu. Investasi lokal juga boleh gitu. Sekarang kalau kita mau investasi besar-besar yang triliun-triliunan, ujungnya kan bikin pabrik besar. Tidak mungkin kita lakukan waktu dekat. Kenapa tidak mungkin? Tidak ada listrik. Jadi listrik perlu ratusan megawatt. Saya sudah datang ke Huadi, datang ke Bantaeng, diskusi dengan teman-teman kawasan industri. Kendala kita investor yang sudah ada di sini, sudah ada di sini. Sudah ada di sini, dia perlu 1000 megawatt, 400 megawatt, 500 megawatt. Nah, listriknya tidak ada. Nah, ini tantangan besar Pak Andi Dar ya, dengan kawan-kawan provinsi. Kemarin minggu lalu saya sudah bicara Direktur Teknik PLN seluruh Indonesia dengan PLN Sulawesi Selatan, Tenggara, Sulawesi Barat sampai Sulteng. Listrik kita itu terbesar pasokannya dari Poso, Sulawesi Tengah. Masalahnya air hujan tidak ada, gitu. Maka debit airnya menurun, maka jumlah produksi listrik menurun. Itulah kondisi-kondisi lingkungan yang sedang kita hadapi karena kita itu Sulawesi Selatan rupanya listriknya yang spesifik adalah banyakkan menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Nih, memang di satu sisi memang sangat baik, tapi begitu debit air turun, nah bermasalah seperti sekarang. Dan sekarang berkembang industri dari Sulsel, Makassar sampai Banggai sana, Sulawesi Tengah. Ini tantangan yang harus kita selesaikan. Oleh karenanya saya bilang kawan-kawan, dorong investasi yang kecil-kecil saja. Yang investasi kecil, potensi kita luar biasa besar. Investasi kecil-kecil ini harus kita angkat karena uang kita tadi itu hanya kurang dari 200 triliun. Nah, oleh karenanya saya dorong inovasi-inovasi kecil yang bisa kita lakukan bersama supaya produksi barang kita di laut, di darat meningkat dengan 3 sektor utama yang menjadi fokus kami di bidang perikanan kelautan, bidang peternakan, dan bidang pertanian. Ini sedang kita genjot. APBD kita sebagai alat pengungkit itu kita gunakan untuk itu, gitu. Jadi mungkin kita punya APBD provinsi sedikit sekali, APBD kota-kota nanti juga kita pakai, kita sama-sama bareng. Mulai kita ajak swasta dan terima kasih teman OJK, BI dan yang lainnya. Saya sudah dibantu dengan perbankan di Sulsel. Masih ada uang 8 triliun ya Pak ya, 8 triliun kurang. Bayangkan kalau APBD kita kan tidak sampai 1 triliun yang kita bisa pakai belanja. Ini ada uang 8 triliun di bank. Ini bukan uang dari Pemda. Jadi supaya masyarakat tidak salah pengertian. Ini adalah fasilitas kredit usaha rakyat untuk mikro dan super mikro. Izinkan saya 2 minggu yang lalu kami diskusi di ruangan dengan HNSI. Rupanya selama ini kita diskusi tentang perikanan kelautan. Kita bicaranya hanya nelayan, papangempang dengan nelayan-nelayan yang ke laut. Ternyata setelah ikan sampai di darat, ikan itu baru sampai di mulutnya dimakan oleh rakyat kalau ada namanya Pak Gande Bale, Pak Gande Juku. Nah, ini tidak pernah kita pikirin. Padahal ini kalau tidak ada Pak Gande Juku, tidak sampai ikan itu di Malino, tidak sampai di Dua Boco itu ikan di gunung-gunung. Tetapi kita bicara perikanan tidak pernah kita pikirkan dia. Pak Gandeng Juku. Itu di Goa ada 200, ada komunitasnya. Maka kami diskusi cepat sama OJK dan kawan-kawan perbankan Sulsel, BI dan lain-lain. Alhamdulillah mulai hari ini kepada seluruh saudara saya Pak Gandeng di Sulawesi Selatan, kita sudah menyiapkan kredit KUR super mikro di bawah 10 juta rupiah. Mungkin bisa dibelikan cold storage di belakang Pak Gandeng itu bisa 3 juta, mungkin modalnya untuk yang lain 2 juta. Jadi Pak Gandeng Sulawesi Selatan itu kita kasih kredit super mikro dengan bunga hanya 3%. Betul ya Pak? Dengan hanya bunga 3%. Jadi hanya 1/4% per bulan. Begitu ya Pak? Gitu dia. Bahkan usaha-usaha yang lain, KUR yang lain kita lakukan yang mikro itu, beberapa usaha itu 6% yarnen, bayar setelah panen. Bayar setelah panen dan tidak pakai agunan dan hanya cukup menjaminkan usaha-usaha itu. Tentu ada asesmen dan proses dan seterusnya. Ada 5 bank yang sudah ditunjuk, Bank Sulselbar, BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Syariah Indonesia, BSI. 5 perbankan ini silakan nanti teman-teman saya dari tim provinsi, ini Pak, para pejabat, Pak Sekda, Pak Stahli, Pak LAOPD. Ini kami akan bangun tim bersama teman-teman kabupaten kota
supaya ini bisa nyampe masyarakat. Masih ada waktu 2 bulan menyerap 8 triliun ini. Sayang sekali fasilitas negara yang sudah disiapkan ini tidak diserap oleh masyarakat kita, karena ini bisa mendorong ekonomi, entah itu jadi jualan apa, jadi usaha apa gitu dan seterusnya yang bisa meningkatkan produksi. Tidak mungkin kita lakukan produksi tanpa penambahan modal. Gitu. Produksi yang kita tingkatkan harus ada modal. Nah, kalau tidak ada modal tidak kuat kita. Sekali lagi kekuatan semua kita lakukan, APBD, swasta, kemudian masyarakat, termasuk potensi-potensi sumber keuangan lainnya kita sedang konsolidasikan untuk membangun Sulawesi Selatan, karena kita punya tantangan bagaimana meningkatkan pertumbuhan tadi 5,09 bisa naik sampai 7%. Di 2031 mulai startnya 2025 kan tinggal 2 tahun lagi nih mulai tahapannya nih untuk menuju Indonesia emas. Saya kira ini tantangan yang sedang kita konsolidasikan, kekuatan pemerintahan, kekuatan masyarakat, swasta kita lakukan, dan nanti kita cek kebijakan-kebijakan di provinsi dan kabupaten kota yang memudahkan untuk usaha dan meningkatkan produksi, dan kita konsolidasikan kekuatan sumber daya ekonomi yang kita miliki. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Sekali lagi selamat kepada Pak PJ Bupati Nrekang, Pak PJ Wali Kota Nrekang beserta Ibu Ketua Petinggi PKK. Kemudian secara khusus yang sangat kita banggakan Pak Dr. HM Taufan Pawe SHMH dan Wakil Wali Kota Pangeran Rahim. Makasih Tabe, tadi maafkan saya ketinggalan, saya sampaikan 2 kali saya minta maaf. Kemudian bersama Ibu, kemudian Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD dan Bapak Asman SE Wakil Bupati Nrekang masa periode 2018-13. Makasih Tabe, saya juga minta maaf Ibu. Tidak, Bapak Bupati dan Wakil Bupati adalah pemimpin yang hebat dalam membangun Nrekang selama ini. Begitu juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajaran, Bapak adalah pemimpin, dicatat dalam sejarah. Tuhan mencatat juga amal bakti Bapak. Dan kami atas nama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Sulawesi Selatan sungguh-sungguh berterima kasih dan mohon terus bimbing bantuannya Pak. Bapak tidak boleh pensiun. Bapak hanya berpindah tempat saja, dan kami sebagai penjabat gubernur yang diberi kepercayaan sementara memimpin daerah ini tentu mohon bantuan mohon masukannya bagaimana sebaiknya mengelola daerah ini, karena saya yakin banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tidak mampu kita pahami dalam waktu singkat kecuali orang yang sudah mengalami. Jadi pengalaman adalah guru terbaik kata orang. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih semuanya, termasuk Forkompimda, seluruh penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh-tokoh masyarakat dan kawan-kawan pers. Kita terus bergerak bersama-sama dan bagaimana daerah kita ini tetap aman damai di tengah proses konsensus politik, dan pembangunan tetap kita terus lanjutkan demi kemajuan dan kesejahteraan Sulawesi Selatan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan mesra dimanapun menyimak program ini, sementara kita baru saja mendengarkan sambutan dari penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bakhtiar Baharudin, dan beberapa hal disampaikan terkait dengan ketahanan pangan, kemudian kondisi perpolitikan di Sulawesi Selatan. Hadirin yang kami hormati, berikut marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Rahman SAG. Pelantikan penjabat Wali Kota dan Bupati Nrekang. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing, dan izinkan kami memimpin doa menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Atas izin dan ridho-Mu kami dapat hadir dalam pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat Bupati Endrekang dan penjabat Wali Kota Parepare, serta pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Endrekang dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Berkahi dan rahmatilah pelantikan ini. Jadikanlah pengabdian pejabat yang telah mengakhiri masa jabatannya hari ini sebagai pengabdian kepada bangsa, negara dan agama yang senantiasa mendapatkan limpahan pahala darimu. Anugerahkanlah kepada pejabat yang dilantik hari ini kekuatan lahir dan batin, keteguhan hati untuk menegakkan kebenaran, mengedepankan keadilan. Berikanlah kemudahan dan keluasan kepadanya untuk menjalankan seluruh program prioritasnya yang diselaraskan dengan program prioritas PJ Gubernur Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat. Jadikanlah jabatannya sebagai jalan baginya untuk menggapai ridho-Mu. Ya Allah, Ya Qawiyu, Ya Matin, berikanlah perlindungan dan keselamatan kepada seluruh pemimpin negeri ini, khususnya yang hadir di tempat ini. Damaikanlah hatinya dengan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Damaikanlah hati seluruh pemangku amanah dan tanggung jawab dengan amanah dan tanggung jawab yang diembannya. Tuntunlah ia untuk senantiasa dalam kebaikan. Angkatlah derajatnya. Berikanlah anugerah kepada pemimpin kami untuk menemukan solusi dan jalan keluar bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Karena kami yakin sepenuhnya bahwa doa-doa yang dilangitkan kepadamu akan Engkau pertemukan dengan ikhtiar dan usaha kami di hamparan bumi-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, para pemimpin kami. Sungguh ampunan-Mu jauh lebih besar dari apapun yang ada di bawah kolong langit-Mu sampai di akhir zaman nanti. Wahai cahaya maha cahaya, terangilah kami menuju jalan cahaya, menuju Indonesia maju dan sentosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insan mesra, Anda masih menyimak live event kita di hari ini, pelantikan penjabat Wali Kota Parepare untuk hari ini, dan terima kasih sekali kebersamaan Anda. Dan seperti yang kita harapkan bersama bahwa kehadiran penjabat bisa semakin membawa kota Parepare menjadi kota yang aman dan damai. Sampai di sini live event untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.